Nah, berikutnya adalah wa furuduhu. Yang berikutnya adalah fardu-fardu wudu. Ya. Fardu-fardu wudu ini memang yang diambil dalam Al-Qur'an. Di Al-Qur'an itu ada 4 atau ada, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i diambil dari Al-Qur'an itu ada 5. Yang satu dari hadis. Yang 5 itu dari Al-Qur'an, yang satu dari hadis. Yang dari hadis cuma niat. Jadi niat itu apa? Wajibnya niat dalam wudu diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Itu salah satu hadis yang memang menjadi patokan para ulama, wajibnya niat dalam setiap ibadah. Dalam mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab Syafi'i itu adalah menjadi hadis, menjadi patokan bahwa wajibnya niat dalam setiap ibadah. Innamal a'malu binniyat. Sehingga dalam wudu pun dalam Al-Quran itu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum, tidak menyebutkan niat. Langsung fagsilu wujuhakum. Kemudian wa aydiyakum, membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh tangan. Kemudian wamsahu biruusikum. Kemudian wa arjulakum, membasuh kaki. Ya, cuma 4. Yang satu lagi tertib. Nah, Imam Syafi'i itu mengambil tertib pertama dari hadis, karena Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun katanya melaksanakan wudhu dalam keadaan tidak tertib. Ya, walaupun ada sebagian ulama tidak menjadikan tertib sebagai fardu wudhu, tapi katanya tidak ada satupun hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah berwudhu dengan secara acak. Misal dari kaki dulu, kemudian ke tangan, ke wajah, nggak ada. Ya. Yang kedua diambil dari ayatnya. Karena ayat Al-Qur'an itu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, ketika wamsahu biruusikum, kemudian setelahnya wa arjulakum, mengatofkan lafaz arjul ya, lafaz arjul itu bukan ke ruus, tapi kembali ke atas. Wamsahu wujuhakum, wagsilu wujuhakum, fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Kemudian wa aidiyakum, tangan-tangan kalian ilal marafiq, sampai sikut. Kemudian wamsahu biruusikum, dipisahkan dengan lafaz wamsahu biruusikum, dipisah dengan mengusap kepala. Baru kemudian disambung lagi wa arjulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian. Kalau andai kata tidak menunjukkan wajibnya tertib, kenapa enggak fagsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum kemudian waru wamsahu biruusikum? Kalau ini tidak menunjukkan adanya wajibnya tertib dalam wudu, gitu loh. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Sehingga menurut pendapat beliau bahwa tertib adalah salah satu fardu wudu. Jadi keharusan dalam wudu itu adalah tertib, basuh muka dulu, kemudian basuh tangan, kemudian baru mengusap kepala, baru mengusap kaki. Nah, itu menurut pendapat mazhab kita. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Sehingga fardu wudu dalam mazhab kita ini cuma 6 ya. Yang pertama diambil dari hadis Rasulullah SAW, yaitu innamal a'malu binniyat. Jadi niat adalah hal yang utama, yang pertama, fardu yang pertama dalam wudu, karena katanya yang namanya mahallun niat, tempatnya niat itu di hati, dan waktunya adalah fi awalil ibadah ghaliban. Pada umumnya niat itu dilakukan di awal ibadah secara umum, semua. Nggak ada niat di ujung. Begitu assalamualaikum baru niat, nggak ada. Jadi niat itu harus di awal. Kenapa? Karena namanya niat adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li, ya. Bermaksud untuk melakukan sesuatu berbarengan dengan pengerjaannya. Nah, yang pertama adalah niat katanya. Niyatu ada fardil wudu. Niat melaksanakan fardu wudu. Tuh, ini yang pertama. Niat ada fardil wudu awit taharah, atau niat melaksanakan taharah. Listibahati sholati, untuk diperbolehkannya sholat. Kalau yang pertama, niatul wudu'a, bagi orang yang tadi yang tidak selain daimul hadas ya, niat wudu saja itu sudah sah. Jadi kalau kita wudu kemudian kita niat nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, sudah sah.
walaupun tanpa menyebutkan li raf'il hadath. Ya. Nawaitul wudu'a sudah sah. Ini katanya bahkan menurut sebagian ulama juga nawaitul wudu'a saja kalau tanpa menyebutkan li raf'il hadas maka juga sah bagi orang yang daimul hadas. Jadi bagi daimul hadas itu ada dua. Pertama niat wudu saja tapi tanpa menyebutkan li raf'il hadas. Ya, yang kedua niat nawaitu thaharata listibahati shalah misalnya. Juga sah bagi orang yang daimul hadas. Jadi bagi daimul hadas itu ada dua niatnya, niat wudu saja tanpa menyebutkan li raf'il hadas atau niat bersuci nawaitu thaharah, saya niat bersuci supaya diperbolehkan sholat misalnya bahasa Indonesia ini. Karena sejatinya yang namanya niat itu tidak perlu dengan bahasa Arab. Ya, para guru kita dulu ngajarin nawaitul wudu'a rafil hadasil akbari supaya kitanya tenget. Ya. Tapi sejatinya kita juga harus tahu tuh maknanya ngapain itu. Nawaitul wudu itu artinya apa? Karena kan niat mah di hati. Saya niat wudu. Buat apa niat wudu? Untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, bagi yang sehat, artinya bagi yang tidak daimul hadas. Bagi yang daimul hadas tidak perlu menyebutkan li raf'il hadas. Ya, tidak perlu. Ini nawaitul wudu saja sudah cukup. Lah. Ya. Itu yang pertama. Ya. Inda awali ghusli juz'in minal wajhi, ketika membasuh awal, ya, ketika membasuh awal bagian daripada wajah. Jadi niat itu dilakukan ketika kita membasuh awal dari wajah kita nih. Basuh pertama kali wajah langsung nawaitul wudu'a li raf'il hadas. Gitu ya. Hadasil asghar gitu ya. Atau hadas saja cukup. Ya. Itu adalah nih niat. Jadi niatnya di awal ketika kita basuh wajah. Ada yang membolehkan ketika kita misalnya ketika kumur-kumur kita sudah niat wudu, boleh. Tetapi dengan catatan kalau kita niat wudu ketika kita basuh tangan misalnya melakukan kesunahan nih sebelum kita wudu kan kita sunnah basuh tangan tuh. Basuh tangan dulu. Boleh nggak niat di situ? Boleh. Tapi dengan catatan menghadirkan niat terus sampai kita membasuh wajah. Jangan sambil ngelamun. Kalau habis nawaitul wudu ngelamun hilang lagi niatnya. Ya. Niat itu harus dihadirkan terus sampai membasuh wajah karena wajibnya niat itu ketika kita membasuh wajah. Gitu ya. Kemudian yang kedua, awal juz'in minal wajhi itu ya. Wa ghuslul wajhi, yang kedua baru membasuh wajah. Nah, basuh wajah itu ini basuh wajah ini dari mulai mana biti sya'ri. Kalau bagian atas ini dari mulai tempat tumbuhnya rambut sini nih. Nah, ujungnya sampai muntahal lihyah. Muntahadzak nih katanya sini ya. Sampai ujung sini bagian depan. Ya kalau begini kan bagian bawahnya nih sudah bukan bagian wajah. Jadi wajah itu bagian depannya aja nih muntahadzakan. Karena itu ujung apa namanya? Ujung dagu ya, ujung dagu. Nah, dari mulai sini sampai ujung dagu. Pinggirannya di sini, sampingnya adalah mabainal udhunain, di antara dua telinga. Di antara dua telinga. Nah, yang masuk di sini dalam bagian batasan wajah, yang ada dalam wajah kita wajib dibasuh. Basyaron wa sya'ron, baik itu kulitnya ataupun rambutnya, itu wajib dibasuh. Jadi setebal apapun kalau ada bulu di wajah kita, itu wajib dibasuh sampai ke kulit-kulitnya. Karena kan kalau yang kita tahu kan orang-orang kita bulu dalam wajah itu dalam bahasa Arab ada 20. Di wajah itu kan bulu ada 20 ya. Ada hajiban 2, alis, ada al-ahdab gitu. Arbatul ahdab itu bulu mata 4 kan, atas bawah jadi 4. Ada syariban, ada kumis, bulu hidung tidak termasuk wajah itu. Dalam itu mah dalam. Nah, ini ya. Syariban itu di sini yang di atas nih. Kalau yang kemarin ini bukan syariban lagi, bukan kumis lagi. Dalam bahasa Arab itu namanya napakatan katanya. Dalam bahasa Arab namanya nafakah. Nafakatan. Ya. Baru yang di sini namanya anfakoh. Ini yang ini nih. Yang beli namanya anfakoh.
Kalau yang di sini Jod. Kalau yang di sini namanya sibalan katanya. Ini sibalan. Ya, sibalan. Ya. Nah, semua bulu yang ada di wajah ini, kalau yang ada di jidat misalnya, ada yang di khodan, ada yang di pipi, semua bulu yang ada di wajah ini wajib dibasuh, zahiron wa batinan, luarnya dan dalamnya, illa kecuali 2 bulu, al-lihyatul kasati, ya, lihya itu adalah jenggot yang tebal, wal aridon itu cambang sampai sini nih, cambang itu sampai sini. Kalau yang sampai sini nih, kan ada dari bulu dari atas ini di antara 2 telinga ini namanya bukan aridon lagi. Ini namanya idharon kalau dalam bahasa Arab itu. Nah, ini wajib dibasuh kalau yang di sini. Kalau yang di sini wajib dibasuh nih kalau yang di sini. Kalau yang di sini, yang di bawahnya nih aridon. Aridon itu namanya apa sih bahasa kita? Kalau di samping ini namanya apa? Brewok lah ya. Brewok kalau ini kan jenggot ya. Ini jenggot, ini brewok lah taruh ya. Nah, ini kalau brewok ini ini kalau ini tebal, jenggot sama brewok ini tebal, ini tidak wajib dibasuh kecuali zahirnya saja. Jadi begitu basuh wajah, ini cuman wajib diusap aja bagian depannya, wajibnya. Tapi kalau yang selain itu wajib masuk tuh air tuh. Wajib masuk kalau yang selain itu. Tapi itu pun kalau jenggot dan aridonnya yang tebal. Ukuran tebal itu adalah ma la yuro inda majlis takhattub. Tidak yang kulitnya tidak terlihat ketika kita berbicara nih, kalau kita lagi ngobrol nih, kulitnya udah nggak kelihatan, maka itu tebal. Kalau kulitnya masih kelihatan, maka masih tipis. Kalau masih tipis, wajib dibasuh luar dalamnya. Ya. Tapi kalau sudah tebal, ini termasuk tebal apa tipis? Tebal itu. Tebal. Tipis tebal, itu tipis tebal. Tapi kalau ini udah ditipisin ini mah. Ya kalau dia dipiara semua kan tebal banget, ini pasti nggak kelihatan. Ya. Nah, kalau tebal itu tidak wajib dibasuh kecuali luarnya. Iya. Pertama. Jadi sya'ran wa basyaran yang ada di wajah itu wajib dibasuh. Nah, bilang misalnya ada orang yang punya daging lebih misalnya di wajahnya, wajib dibasuh. Semua yang ada dalam batasan wajah itu wajib dibasuh. Ya, kecuali tadi al-lihyatul kasati wal aridon, kecuali jenggot dan brewok ini yang tebal itu hanya wajib diusap luarnya saja, bagian luarnya saja. Hanya sunnah untuk ditahlil. Ditahlil itu disela-selain pakai tangan begitu tuh. Sunnah bagi yang tebal. Kalau orang Indonesia kan rata-rata cuma akar gigi doang katanya. Kemudian wal yadain. Kemudian yang berikutnya adalah membasuh 2 tangan ma'al mirfaqain sampai sikut. Jadi sikutnya harus dibasuh. Ya. Sikutnya harus dibasuh. Jadi tangan itu, batasan tangan itu min ru'usil asabi, dari ujung kuku nih, dari ujung jari-jari sampai ke sikut. Sikut. Nah, sikut itu sebetulnya sudah tidak termasuk tangan. Ya, tapi tetap wajib dibasuh. Kenapa? Karena tidak mungkin sempurna basuhan tangan kita kalau tidak dibasuh sikutnya. Makanya sebagian banyak ulama membahasakannya wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, beserta dengan sikut-sikutnya basuh gitu. Walaupun dalam ayatnya ilal mirfaqain. Tapi bahasa ulama biasanya dalam kitab-kitab bahasanya ma'al mirfaqain, beserta sikut-sikutnya. Supaya apa? Supaya basuhan tangannya sempurna. Nah, kemudian ada kesunahan memang. Ketika kita membasuh wajah, maka sunnahnya dilebihkan. Tadi kan wajibnya cuma sampai manabiti syar saja. Lebihkan tuh sampai atas kepala sini, kemudian kuping juga kenain. Kuping, bagian dagu juga kenain sini. Nah, ini makanya buat perempuan ini, karena tadi wajah itu cuma manabiti syar sampai ke muntahadakan sini. Ini nih bagian depan sini, ini bukan wajah. Sehingga kalau dalam sholat wajib ditutup.
Kalau mau kena itu kan biasanya ditaruh begini tuh. Sampai sini nih. Ini udah sekarang udah tahu nih, suruh ke depanin sini. Ya, majuin dikit. Sini. Karena ini sudah bukan bagian dari wajah. Ini masuknya ke leher. Ini aurat ini. Jadi harus tutup. Jadi majuin dikit nih. Jadi kalau ini begini, majuin dikit ke sini. Ya, tahu orang perempuan kalau sholat biar hati. Iya. Ulangin. Kan sayang orang sholat. Ya, kalau sekarang sih, itu kemarin sholat kemarin gimana? Nggak apa-apa itu maafu. Kenapa? Karena itu termasuk masalah yang detail. Termasuk masalah yang detail yang tafsil lah, yang rumit lah gitu ya. Hanya diketahui orang-orang yang belajar ngaji aja. Jadi nggak apa-apa. Sekarang udah tahu nih, bilangin. Jadi kalau sholat maju ditunya gitu ya. Belajar masih maju ke depan sedikit. Lagi sholat mah perlu cantik-cantik. Yang penting mah tertutup aurat. Kemudian wa masu ba'di ra'si. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengusap sebagian kepala. Tadi kita sudah bahas yang namanya masah. Ngusap itu yang penting adalah datangnya basah, ada basahan. Dalam pengertian ulama pun yang namanya masah itu adalah wusulul balal, sampainya basah. Ya, sampainya basah, yang penting basah aja. Mau itu disiram kek, mau yang penting basah aja gitu. Ya. Katanya bahkan ada yang mengatakan walau biduni fi'lil fa'il, walaupun tanpa kesengajaan. Misalnya gini, kita habis basuh tangan. Kan berikutnya adalah ngusap kepala. Turun hujan. Udah sekalian gitu. Boleh nggak? Boleh. Sah itu udah. Yang penting mah datang basah. Yang penting datang basah, ada basah gitu. Karena yang penting basah itu. Mau caranya mau disiram, mau diusap doang, yang penting mah basah walaupun cuma sedikit. Yang berikutnya adalah waghusl rijlain, ya, membasuh kedua kaki, ya. Membasuh kedua kaki ma'al ka'baini, beserta dengan kedua mata kakinya, ya. Sama dengan tadi tangan, kalau tangan sampai mirfaqain, ya, sampai sikut, kaki juga sampai dua mata kaki. Tapi tidak mungkin sempurna basuhan kaki kita kecuali kita membasuh kedua mata kakinya. Maka bahasa ulama pun ma'al ka'baini, basuh kaki sampai atau sama-sama beserta dengan kedua mata kakinya, biar sempurna tuh basuhan kakinya, ya. Dan sunnahnya dilebihkan dalam basuhan tangan, dilebihkan sampai ke sini kalau bisa nih, ke pundak, atau minimal kalau sini kan biasanya basah baju ya, setengah dah, ya, sampai sini lebihin tuh, itu sunnah. Itu namanya itolatut tahjil, ya. Sunnah namanya itolatut tahjil, melebihkan basuhan dalam basuhan tangan, ya. Namanya itolatut tahjil. Dalam kaki juga sunnah, ila nisfisak, katanya sampai setengah betis atau sampai dengkul. Sunnah tuh, itu sunnah. Jadi kalau basuh dengkul itu bukan berarti berlebihan, enggak, memang sunnah, boleh. Jadi kalau ada ngelihat orang yang basuh kaki sampai dengkul-dengkulnya, sunnah, nggak apa-apa, jangan omelin. Ya. Sampai dengkul, jangan. Soalnya lebihan itu mah kalau pakai paha mah, ya. Sampai dengkul aja, sampai dengkul. Ya. Jadi gue selirijain mal kabain, tapi sunnahnya sampai dengkul. Karena nanti katanya di yaumul kiamah, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, maka umat-umat Rasulullah itu bisa dibedain min asaril wudu, katanya, karena ada pengaruh atau bekas-bekas wudu itu terlihat, mereka bercahaya, katanya, ya, ketika sunnah-sunnahnya kita pakai tuh, ya. Itolatul tahjil sama itolatul ghurrah. Itolatul ghurrah itu mempanjangkan basuhan dalam basuhan wajah, sedangkan itolatul tahjil memanjangkan atau melebihkan dalam basuhan tangan. Kemudian yang berikutnya adalah wat tartib. Tartib sudah kita bahas juga tadi, ya. Yang namanya tartib itu berarti mendahulukan anggota yang harus didahulukan, mengakhirkan anggota wudu yang harus diakhirkan. Far'un. Nah, sekarang far'un. Lau syakka fit tathhir. Fit tathhiri udwin. Kalau kita ragu-ragu dalam
mensucikan anggota wudu, ya. Qoblal faragh minal wudu, sebelum selesai dari wudu. Kalau kita misalnya ragu-ragu, ada anggota wudu kita yang belum terbasuh sebelum kita selesai wudu. Misalnya begitu kita ngusap kepala, kita ragu-ragu tadi, kayaknya ketika basuh wajah ini kuping belum kena nih. Ya ragu-ragu tuh tadi udah kena apa belum ya? Tadi belum kena dah. Artinya berarti apa? Basuhan wajah belum sempurna. Ya. Taharahu wa ma ba'dahu, maka bersihkan kembali, sucikan kembali dan anggota badan setelahnya. Walaupun kita sudah sedang nyuci kaki, maka kita balik lagi ke wajah. Balik lagi membersihkan wajah. Enggak usah ngulang. Tinggal anggota mana yang belum kebasuh. Bagian wajah sini misalnya ya, tinggal basuh aja sebelah sini. Taharahu, sucikan yang sebelah sini. Artinya anggota yang belum terbasuh, yang kita ragukan loh, ragu ini. Ragu itu berarti udah apa belum ya? Udah apa belum? Jangan ragu. Kebanyakan pikiran. Balik lagi. Ya, basuh. Kemudian apa lagi? Ya, balik lagi. Tangan berarti basuh. Ya, jadi ragu di sini, maka sucikan itu yang diragukan tersebut, kemudian anggota badan setelahnya berarti tangan juga sucikan lagi. Kenapa? Ya kan tadi belum sempurna. Kalau belum sempurna basuhan wajah kita, berarti tangan juga belum sah. Paham ya? Kita belum sah membasuh tangan kalau wajah belum sempurna. Maka apa? Maka anggota badan setelahnya pun dibasuh lagi, ulang lagi. Gitu ya. Kalau itu ragu-ragunya ketika belum selesai wudu, belum selesai nih wudunya. Au ba'dal faragh, atau sekarang ragu-ragunya setelah selesai. Habis wudu selesai, tadi kayaknya sikut belum kebasuh tuh. Kayaknya loh. Ragu-ragu, namanya tadi hamil ngelamun ya kan wudunya. Kalau kering mah jelas, berarti kalau kering mah jelas belum kebasuh. Ini mah tadi kayaknya belum, ragu-ragu ya. Ragu-ragu. Ini kayaknya tadi sikut kebasuh apa kagak ya? Gitu. Nah, kalau ragu-ragunya setelah wudu, lam yu'assir katanya, maka tidak pengaruh. Artinya wudunya tetap sah. Nggak perlu diulang kalau cuman ragu. Ya, sering kita bahas nih dalam fikih itu ada ragu-ragu, namanya syak. Ragu-ragu itu berarti 50-50, 50-50. Namanya ragu-ragu. Antara iya dan enggak itu 50-50. Kalau praduga atau apa namanya, sangkaan lemah, kemungkinan kecil ya, di bawah 50%, itu namanya tawahum, baru ngira doang. Kayaknya tadi belum dah, tapi praduganya kecil, sangkaannya kecil. Itu namanya tawahum atau wahmun. Nah, ada yang ketiga namanya dzon. Dzon itu di atas 50 tapi di bawah 100. Praduga kuat. Sangkaan kuat. Makanya la tasu'udzon gitu ya. Jangan berburuk sangkanya. Berburuk sangka itu, tapi dzon itu biasanya sangkaan kuat. Kalau kita su'udzon kan kayaknya benar banget. Kayaknya dia benar banget. Ya. Karena kayaknya praduganya kuat. Ya. Nah, kalau dzon itu berarti di atas 50, di bawah 170, 80 namanya dzon itu. Nah, kalau yakin itu 100%. Kalau yakin itu 100%. Itu namanya yakin. Nah, itu dalam fikih itu ada tingkatannya. Makanya nanti dalam menentukan hukumnya pun berbeda-beda. Ada syak, ada waham, ada dzon, ada yakin. Ya. Wa sunanuhu wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan kepada Bang Oji. Ada. Ya.